Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur atas qadar Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiananda Kadafi. Saya merupakan dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Selain seorang dosen, saya juga merupakan ketua program studi manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai PDD UKT-PT di bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Pemasaran, dengan kode mata kuliah MKP 4305. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dengan pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 14 pertemuan diisi dengan materi dan 2 minggu pertemuan diisi dengan asesmen. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang dapat diambil oleh mahasiswa pada semester keempat. Di mana sebelum mata kuliah ini diambil, mahasiswa terlebih dahulu lulus pada mata kuliah pengantar bisnis. Adapun deskripsi singkat mengenai mata kuliah ini adalah manajemen pemasaran membahas konsep, strategi, dan teknik yang diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan program pemasaran yang efektif. Learning outcome yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu merumuskan strategi pemasaran yang efektif, mengidentifikasi peluang pasar, serta mengelola kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika pasar global dan etika pemasaran. Selanjutnya, capaian profil lulusan pada mata kuliah ini adalah CPL 1, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 menguasai konsep teoritis dan praktikal dalam pendampingan dan pengembangan industri dan bisnis. CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL keempat mampu membuat perencanaan dan pengembangan manajemen pemasaran. Adapun materi kuliah dalam mata kuliah manajemen pemasaran terdiri dari: pertama, konsep pemasaran dan manajemen pemasaran; kedua, lingkungan pemasaran; ketiga, perbedaan antara pasar industri, pasar konsumen, pasar lembaga, dan pasar pemerintah; yang keempat, komunikasi pemasaran; yang kelima, bauran pemasaran; yang keenam, produk, jasa, dan strategi penentuan merek; yang ketujuh, menangkap nilai pelanggan, strategi penetapan harga, saluran distribusi, promosi pemasaran global, dan dasar-dasar pemasaran; kedelapan, pengembangan produk dan strategi siklus hidup produk. Sejalan dengan kurikulum pada program studi manajemen yang berbasis outcome based education atau OB, maka dari itu metode pembelajaran pada mata kuliah ini saya menggabungkan dengan case based learning dan project based learning. Case based learning atau CBL adalah metode pembelajaran dengan pemberian sebuah kasus yang menggambarkan detail dari situasi dunia nyata yang kompleks. Mahasiswa belajar menyelesaikan masalah tersebut dengan beberapa alternatif solusi, baik secara individu maupun kolaboratif. Yang selanjutnya, dengan project based learning atau PGBL adalah pembelajaran berbasis project yang merupakan metode belajar untuk menggali permasalahan nyata dalam sebuah proyek sebagai langkah awal dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Agar perkuliahan ini berjalan secara efektif, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan juga Assessment.
Delivery yang saya lakukan adalah dengan menyampaikan bahan ajar melalui PPT, video pembelajaran, modul, artikel, buku referensi, baik secara lurik maupun daring dengan LMS. Yang kedua, interaktif. Saya membuka ruang-ruang diskusi baik di kelas maupun yang berbasis teks melalui e-learning, grup WA atau video conference. Selanjutnya adalah asesmen. Asesmen yang saya lakukan yaitu dengan menilai kehadiran sebanyak 15%, sikap 10%, tugas dan kuis sebanyak 25%, dan UTS dan UAS masing-masing 20% dan 30%. Baik, berikut adalah video ketika saya mengajar. Selamat menyaksikan. Pak, salam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabar ini, sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa agar perkuliahan ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa seperti biasa. Jadi silakan pimpin doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من الصالحين. Oke, baik, kita akan coba melanjutkan pembahasan materi kita di mata kuliah manajemen pemasaran. Hari ini kita pertemuan yang berapa? 7 ya. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang yang namanya komunikasi pemasaran. Jadi sebelum saya coba lanjut mengenai materi hari ini, ada yang masih ingat nggak materi mengenai komunikasi pemasaran? Ada yang bisa jelaskan? Silakan. Oke, silakan Pak. Nah, jadi kan minggu lalu itu kita membahas tentang komunikasi pemasaran. Jadi komunikasi pemasaran itu adalah sarana yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang sebuah produk dan merek yang akan mereka jual. Jadi seperti Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya siapa lagi? Oke, silakan lagi. Tujuan dari komunikasi pemasaran ialah untuk meyakinkan target pasar tentang nilai dan manfaat keunggulan suatu produk atau layanan jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan, Pak. Oke, terima kasih. Berarti kalian semua sudah ingat tentang materi minggu lalu. Nah, selanjutnya yang mau saya bahas hari ini adalah bagian dari komunikasi pemasaran, yaitu bauran komunikasi pemasaran. Oke ya, kita mulai semuanya. Siap? Jadi teman-teman sudah menjelaskan mengenai materi minggu lalu mengenai komunikasi pemasaran. Nah, selanjutnya hari ini kita akan coba membahas mengenai tools yang digunakan oleh perusahaan dalam mengkomunikasikan pemasarannya, yaitu biasanya kita kenal dengan namanya bauran komunikasi pemasaran. Oke. Nah, bauran komunikasi pemasaran ini merupakan breakdown terhadap materi minggu lalu, ya kan, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di mana peran komunikasi ini tidak hanya mendukung transaksi dengan menginformasi, membujuk, mengingat dan membedakan produk, tetapi juga menawarkan sarana pertukaran itu sendiri. Nah, tadi si Jihan dan teman-teman yang lain juga sudah dijelaskan apa itu pengertian komunikasi pemasaran. Nah, jadi komunikasi pemasaran adalah kegiatan pemasaran yang perusahaan berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi atau meningkatkan pasar sasaran agar bersedia menerima, membeli serta menawarkan, dan setia kepada produk yang ditawarkan oleh penjual atau produsen. Nah, kenapa sih tujuan komunikasi pemasaran ini sangat penting? Karena dari tahun ke tahun peran komunikasi ini menjadi sangat diperlukan dan memiliki peran yang ekstra di dalam perusahaan, yaitu dalam rangka memperkenalkan, menginformasikan, menawarkan, mempengaruhi dan mempertahankan tingkah laku membeli dari konsumen atau pelanggan potensial di suatu perusahaan. Jadi dengan adanya komunikasi pemasaran, perusahaan bisa mempertahankan konsumen yang sudah ada ataupun bisa menggait konsumen yang tadinya belum berminat atau belum kenal sama produk yang mau mereka pasarkan, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, ada tujuan dari komunikasi. Dilihat dari efek konektif, efek afektif, dan efek kolatifnya. Dari
tujuan yang pertama, menginformasikan. Prosesnya itu apa sih? Menyadari. Artinya dari konsumen yang tidak tahu menjadi tahu. Itu dari efek yang pertama. Efek yang kedua adalah mempengaruhi, yaitu menyukai atau mencoba tindakannya. Jadi setelah konsumen tahu ada produk, dia akan mencoba membeli atau menggunakan produk, barang dan jasa dari perusahaan yang ditawarkan. Selanjutnya ada efek konatif, tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini ketika dia merasa puas, dia akan mencoba menggunakan atau membeli produk itu kembali, atau bahkan dia akan merekomendasi kepada orang lain. Tapi jika efek terakhir itu memberikan dampak yang tidak puas, artinya konsumen akan malas atau tidak akan membeli produk tersebut dan bahkan tidak akan merekomendasi kepada orang lain. Nah, di dalam komunikasi pemasaran ada yang namanya tools atau alat yang biasa dikenal dengan bauran komunikasi pemasaran. Nah, menurut psikolog, tahu psikolog siapa? Bukan ahli manajemen. Ya, bisa ahli dikatakan seorang ahli manajemen pemasaran yang biasanya sering digunakan dan ditujukan bukan pada manajemen pemasaran. Nah, Kotler bilang bauran komunikasi pemasaran atau sering disebut dengan marketing communication mix adalah kombinasi dari berbagai metode dan saluran yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan pesan pemasaran kepada target audiensnya. Tujuan utama dari bauran komunikasi pemasaran adalah untuk membangun kesadaran merek, menarik minat, menciptakan keinginan, dan mendorong tindakan konsumen. Nah, jadi bauran pemasaran ini yang nanti digunakan sebagai tools si produsen atau penjual dalam mengkomunikasikan produk atau merek mereka kepada calon konsumen. Contoh dari AW tadi, biasanya memang promosi penjualan itu diidentikan dengan batas atau tenggat waktu. Ini seperti kayak 1 sampai dengan 31 Agustus gitu kan. Selanjutnya juga ya tembus murah periode 5 sampai dengan 31 Agustus. Nah, jadi dari semua promosi penjualan yang saya tampilkan tadi itu menunjukkan ada tenggat waktu atau batas waktu. Jadi kalau teman-teman ingat promosi penjualan itu apa sih? Ya, cara agar bagaimana perusahaan itu bisa menarik konsumen, tapi biasanya dengan membatasi waktunya atau periode tertentu, misalkan seperti mau lebaran. Biasa banyak sekali pelaku usaha atau mal-mal itu memberikan harga-harga yang murah ketika lagi lebaran gitu. Atau misalkan ada beli satu gratis satu kan biasa dalam jangka waktu yang tertentu. Oke, selanjutnya ada hubungan masyarakat dan publisitas. Terus selanjutnya dalam bauran komunikasi pemasaran adalah PR atau public relation. Apa sih PR atau public relation? Nah, sebenarnya kan tujuan dari hubungan masyarakat dan publisitas ini adalah memperoleh dukungan dalam membangun citra perusahaan yang baik dan menangani atau mengklarifikasi isu cerita peristiwa yang dapat merugikan. Sedangkan publisitas adalah stimulasi non personal terhadap permintaan barang dan jasa, ide dan lain sebagainya. Nah, makna dari hubungan masyarakat dan publisitas ini maksudnya seperti ini. Bagaimana perusahaan itu bisa menjaga nama baiknya di masyarakat? Kalaupun ada kesalahan di produk mereka, biasanya mereka akan memutuskan salah satu orang untuk menjelaskan permasalahan tersebut atau biasanya klarifikasi. Ya, itu namanya hubungan dan publisitas. Hubungan masyarakat itu berarti seperti kayak juga perusahaan memiliki brand ambassador. Contohnya kayak perusahaan A identik sekali dengan si B. Kalau lihat si B pasti ingat si produk A gitu. Itu masuk dalam hubungan masyarakat dan publisitas. Contoh lain juga dalam menjaga nama baik perusahaan, biasanya perusahaan melakukan yang namanya CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu tanggung jawab sosial. Pernah kan kalian lihat misalkan sunat massal diadakan oleh perusahaan apa, itu juga masuk dalam hubungan masyarakat dan publisitas. Paham kira-kira seperti ini? Paham. Oke, selanjutnya tools selanjutnya merupakan digital marketing. Tahu digital marketing? Apa kira-kira digital marketing? Pemasaran secara digital. Karena kita masuk ke dalam era berapa nih? 4.0 atau 5.0? 5.0 atau era society. Kita udah meninggalkan 4.0, kira-kira udah masuk ke era society 5.0. Jadi digital marketing juga merupakan salah satu tools yang sekarang sering kali digunakan oleh perusahaan dalam mengkomunikasikan pemasarannya. Apa sih digital marketing? Teknik pemasaran sebuah produk atau jasa yang mana penyedia barang atau jasa berinteraksi dengan para konsumen menggunakan internet seperti media sosial, e-commerce, website, dan lain sebagainya. Bauran promosi ini memiliki biaya yang relatif rendah biasa.
Yang pertama ada push digital marketing, yang kedua ada pull digital marketing. Kalau push apa? Mendorong ya, menolak. Nah, apa sih maksudnya? Nah, push digital marketing adalah suatu jenis yang metodenya menawarkan langsung produk ke pelanggan untuk mendapatkan hasil penjualan yang cepat. Biasanya, strategi ini dilakukan pada produk yang baru yang belum terlalu dikenal dengan tujuan adalah untuk exposure. Nah, yang push digital marketing ini biasanya digunakan oleh perusahaan ketika mereka mengeluarkan produk-produk baru, di mana produk baru itu belum dikenal oleh banyak masyarakat. Biasanya dengan menggunakan selebgram, ya kan, artis dan sebagainya itu masuk ke push digital marketing. Sering kan selebgram buat status itu. Tadi karena ada yang nanya aku pakai baju apa, berikut aku spill ya akunnya. Ada yang nanya sama sekali gitu kan. Terus itu jadi itu masuk dalam push digital marketing. Yang kedua ada pull digital marketing. Kalau pull apa? Menarik. Nah, kalau pull digital marketing, promosi yang dilakukan tidak terlalu frontal. Dia nggak seperti push tadi. Gitu. Iklan diri sendiri biasanya dibuat sedemikian rupa sehingga pelanggan tertarik dan bergerak untuk mencari tahu lebih banyak informasi tentang produk yang dijual. Nah, biasanya pull digital marketing ini ada ketika kita sering buka media sosial, ada iklan kecil itu, atau buka berita, ada iklan kecil yang buat kita pemasaran. Penasaran kita pengen klik, itu masuk ke dalam pull digital marketing. Atau bahasa kerennya itu di spill sedikit, ya kan? Di spill sedikit itu masuk ke dalam pull digital marketing. Sampai sini paham kan? Paham. Nah, contoh digital marketing ya sosial media, melalui email juga sering ya. Kita sering mendapatkan email tentang penawaran produk yang bahkan kita tidak pikirkan gitu. Dari mana dia dapat email kita? Nah, itu masuk dalam digital marketing ternyata. Lalu SMS. Kalau kalian ke Medan, pasti sering masuk SMS promo dari AW, KFC dan sebagainya, itu selalu masuk tuh. Itu masuk dalam digital marketing. Kita heran juga ya. Nah, ini kan seperti itu ya kan. Ada aja kalau kita ke Medan selalu masuk WA atau SMS promo-promo yang ada di mall-mall itu. Lalu menarik display atau mobil X itu juga sering kita lihat bahwasanya di HP itu ada iklan-iklan yang muncul, itu masuk dalam digital marketing. Lalu influencer marketing juga sekarang sudah sedang marak ya. Bahkan sekarang itu menurut saya banyak sekali profesi yang muncul karena era. Contohnya kayak selebgram. Sekarang selebgram itu jadi suatu pekerjaan, ya kan? Oh, udah gayanya keren, kita tanya kerjanya apa mbak selebgram saya, gitu kan? Mudahnya dia menjadi selebgram karena banyak followers. Padahal sebelumnya mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu kita nggak pernah tahu apa itu selebgram. Tapi sekarang muncul menjadi suatu pekerjaan dan menjadi tools pemasaran dalam memasarkan produk tersebut. Selanjutnya ada video advertising ya, seperti kita buka YouTube, ada iklan yang muncul juga masuk ke dalam digital marketing dan lain sebagainya. Itu dia contoh dari digital marketing. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyain? Oke, silakan Bulan. Jadi kan ada nih orang dia udah melakukan berbagai cara nih untuk pemasarannya nih. Udah dia lakukan promo begini begitu diskon dan lain sebagainya. Tapi kenapa sih Pak banyak perusahaan yang dia udah setengah jalan bahkan udah ada nama tapi dia harus terpaksa bangkrut belum nikah gitu. Oke, kesalahannya ada pada targeting dan segmentasinya. Oke, saya dalam mengeluarkan produk nggak mungkin kalian itu akan beli produk saya. Nah, di materi nanti di minggu kalau masalah saya di minggu 11 atau 12 ada yang namanya targeting dan positioning atau segmentasi. Jadi perusahaan itu dalam memasarkan dia harus mensegmentasi dulu, mempositioning dulu calon konsumen yang mau dia tuju. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar barang yang dia jual itu tepat sasaran. Contohnya gini, di Biren ini kayaknya cuacanya panas ya, panas sekali. Kalau saya pemilik perusahaan jaket yang notabene saya sangat laku di Eropa, laku kan jaket saya nih. Saya tiba-tiba berjualan di Aceh atau di Biren kalian, laku nggak kira-kira? Enggak, salah saya dalam menargetkan pasar. Di mana ternyata orang Biren itu maunya pakainya dingin, bukan jaket gitu. Nah, kalau panas pakai jaket pula. Kira-kira kalau misalkan saya jualnya di Tangerang mungkin bisa laku. Nah, kesalahan dari jawaban dari pertanyaan Bulan tadi adalah dalam targeting dan positioning. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Oke, selanjutnya ada personal selling. Ini juga merupakan tools yang biasanya digunakan oleh perusahaan dalam memasarkan atau mengkomunikasi produk yang mereka ingin jual. Nah, secara garis besar, personal selling adalah bertemunya penjual dan calon pembeli dengan bertatap muka atau menginformasikan dan memberikan pemahaman dari sebuah produk atau brand yang ditawarkan supaya calon pembelinya bersedia mencoba dan
membelinya. Personal selling bisa juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap pelaku bisnis untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis dengan mendapatkan keuntungan dari konsumen. Dari gambar ini kalian bisa tahu gimana maksud dari personal selling? Gimana? Door to door atau berhadapan langsung dengan si konsumen, itu masuk dalam personal selling. Nah, ada dua pendekatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan personal selling. Pertama, ada sales oriented approach. Apa itu? Yang artinya pendekatan yang dilakukan ketika adanya asumsi calon konsumen tidak akan tidak akan melakukan pembelian produk yang ditawarkan kecuali dengan tekanan atau pengaruh dari penjelasan yang kompleks dan canggih. Nah, pendekatan personal selling yang pertama itu adalah ketika si salesman atau si penjual itu dihadapkan dengan calon konsumen yang tidak membeli produk. Gimana caranya? Bujuk kan? Beli lama. Atau di pasar. Nah, di pasarnya itu artinya dia diberikan pengetahuan yang optimal terkait produk yang ternyata sudah tidak mau beli. Tapi karena diberikan pemahaman, ya kan, diberikan penjelasan yang jelas, sehingga calon konsumen itu, oh saya akan beli produk tersebut, walaupun dia tidak butuh. Nah, jadi harus sedikit ditekan ya. Itu masuk dalam sales oriented approach. Yang kedua, ada customer oriented approach. Apa sih ini? Pendekatan ini bisa dilakukan kepada konsumen dengan fokus dalam upaya memecahkan sebuah masalah yang berkaitan dengan produk atau konsumen. Nah, cara yang kedua pendekatannya adalah ketika dia si salesman itu mampu memecahkan permasalahan yang mungkin dihadapi oleh calon konsumen. Contohnya seperti apa kira-kira? Membersih lantai. Kemungkinan Ajis di rumah punya lantai yang kotor sudah bertahun-tahun, udah beli segala macam jenis pembersih lantai nggak bisa hilang. Lalu si Ajis pergi ke toko misalkan, tanya ke sales, aduh saya punya masalah di rumah, punya lantai yang udah kotor hampir 4 tahun. Oh, masalah bapak bisa kami tangani. Jadi pak, kami punya produk yang bisa menghilangkan kerak sampai dengan air bapak pun hilang. Seperti itu, ya kan? Itu masuk dalam pemecahan masalah yang dialami oleh konsumen misalkan. Contoh lain, ada yang bisa dilihat contoh lain misalkan? Kosmetik, skincare. Oh iya, kosmetik dan skincare misalkan. Si Edoy ya kan pengen tampil lebih glowing, dia akan pergi ke toko di sini di Roma ya atau di Kuta ya. Mbak, saya punya masalah kulit nih kan, sensitif kalau kena matahari jadi merah gitu. Apa ya produk yang cocok buat saya? Oh, karena kulit masnya sensitif, saya punya produk yang ini mas. Jadi si calon konsumen itu merasa akan membeli karena permasalahannya itu bisa diselesaikan oleh produk yang ditawarkan oleh si sales itu tadi. Itu masuk ke dalam customer oriented approach. Sampai sini Pak kira-kira? Oke, silakan Buan. Oh, turun begini. Oh, sorry. Oke. Tergantung apakah si konsumen ini membutuhkan atau enggak. Kan kayak ini tadi ya, untuk sekarang kan nggak terlalu perlu kita asuransikan pemilik masa depan gitu. Kalau saya sebagai sales asuransi mampu meyakinkan bulan untuk membeli asuransi saya pada si bulan yang lalu, itu saya akan berarti berhasil dalam menerapkan sales oriented approach, di mana saya tidak berfokus pada bulan, saya berfokus pada saya bagaimana produk yang saya tawarkan itu bisa dibeli pada sama bulan, karena bulan itu nggak perlu sama sekali atau belum perlu rupanya. Tapi karena dijelaskan kalau di bulan tiba-tiba biar itu gimana? Terus kayak dia juga ya takut gitu jadi ya kan. Jadi mau nggak mau kita beli asuransi kesehatan gitu ya. Jadi teman-teman bisa terapkan ini dengan nanti mungkin bisa terjun di dunia pemasaran. Oke, contoh personal selling. Ya, seperti ini ya. Biasanya kita beli mobil akan didampingi oleh sales kan. Pasti kita nggak mungkin datang, Pak, beli Mercedes satu enggak. Pasti ditanya kebutuhannya apa, ya kan? Mau mobil jenis apa, untuk keluarga kah? Atau masih single kah? Atau tentu kebutuhannya itu akan berbeda-beda. Nah, ini juga merupakan contoh dari personal selling. Oke, yang terakhir terkait dengan tools yang digunakan dalam bauran komunikasi pemasaran ada word of mouth. Apa word of mouth? Dari mulut ke mulut. Nah, teknik pemasaran ini merupakan teknik pemasaran yang paling tua dan biasanya ini digunakan bukan hanya oleh si perusahaan. Ini yang seperti saya katakan tadi merupakan teknik pemasaran yang sudah hampir tua ya. Word of mouth ini seperti yang dia bilang tadi merupakan mulut ke mulut. Word of mouth merupakan teknik membagikan informasi mengenai suatu brand yang dilakukan dari mulut ke mulut antara satu customer dengan
aja, terserah konsumen yang melakukan. Tapi bukan serta-merta demikian. Perusahaan harus membuat konsumen puas dulu terhadap produk yang mereka jual. Kalau sudah puas, sudah dipastikan dia akan terjadi yang namanya word of mouth. Gitu. Paham kira-kira? Oke. Nah, ini merupakan strategi word of mouth. Ada organic word of mouth, ada paid word of mouth. Paid word of mouth ini adalah ketika word of mouth dilakukan tapi dibayar. Ya, ada positif word of mouth atau pembicaranya yang hal-hal positif terkait dengan produk mereka. Negatif juga mungkin terjadi ketika perusahaan itu gagal memenuhi ekspektasi konsumen, sehingga konsumen akan mengulas negatif terhadap produk tersebut. Yang kelima ada traditional word of mouth, dan yang keenam ada electronic word of mouth. Nah, yang keenam ini biasanya kita sering lihat di media sosial. Aku spill ya terkait dengan produk yang aku gunakan, bla bla bla, itu electronic word of mouth. Kita nggak kenal sama yang spill, tapi karena kita lihat yang di media, maka disebut dengan electronic word of mouth. Oke, saya pernah melakukan penelitian terkait dengan the role of electronic word of mouth on customer satisfaction and impact on raising the food delivery service application in Medan City. Nah, saya pernah buat penelitian mengenai bagaimana word of mouth mempengaruhi kepuasan konsumen dan mereka bisa membeli kembali atau menggunakan jasa GoFood sebagai aplikasi antar makan. Gitu. Jadi ketika selesai COVID, perilaku masyarakat itu berubah, yang tadinya senang beli langsung jadi beli online. Nah, artikel ini juga merupakan tugas teman-teman untuk minggu depan. Jadi silakan teman-teman download artikel ini di LMS, nanti saya kasih linknya. Silakan diresum dan diberikan saran terkait dengan penelitian yang saya lakukan. Oke? Mungkin materi kita selesai sampai di sini. Sebelum saya tutup, kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau misalkan tidak ada, saya mohon untuk bisa kalian berikan kesimpulan terkait dengan materi hari ini. Oke, silakan Ratu. Baik, terima kasih. Saya akan mengambil kesimpulan pada materi kali ini tentang bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran atau disebut marketing komunikasi mix atau promotion mix itu adalah merupakan ramuan sekaligus penerapan alat-alat komunikasi pemasaran oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Salah satu daripada tujuannya adalah untuk menjaga citra positif perusahaan. Baik, terima kasih Ratu. Baik, selanjutnya siapa? Oke, silakan Bulan. Jadi menurut Bulan, secara nggak langsung kegiatan bauran komunikasi itu pemasaran ini tuh berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, jadi semakin bagusnya citra suatu perusahaan kepada masyarakat itu berdampak juga bagaimana masyarakat berpikir tentang perusahaan tersebut. Jadi itu berdampak baik kepada perusahaan dan juga meningkatkan pemasarannya. Jadi kalau misalnya contohnya nih, Bulan merasa oh si produk A ini bagus nih, jadi Bulan bakalan terus-menerus membeli di perusahaan A itu karena itu yang bagus ya. Baik, terima kasih Bulan. Oke, berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Saya harap materi hari ini bisa teman-teman pahami dan teman-teman bisa aplikasikan nanti ketika mungkin teman-teman bisa terjun di dunia pemasaran. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kita ketemu minggu depan. Untuk absen silakan teman-teman isi di LMS yang biasanya kita sering isi. Ya, terima kasih atas segala atensinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.